Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya apa itu pengujian substantif aktiva tetap? Nah, kali ini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai pengujian substantif aktiva tetap. Yang pertama ada definisi pengujian substantif. Pengujian substantif secara sederhananya adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mencari bukti langsung apakah angka-angka dan saldo di laporan keuangan perusahaan sudah benar dan wajar. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada kesalahan material yang bisa bikin laporan keuangan jadi menyesatkan. Selanjutnya ada aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset berwujud yang dipakai untuk operasional usaha seperti produksi, penyewaan, atau administrasi, dan biasanya digunakan lebih dari satu periode. Atau lebih gampangnya adalah aset-aset berwujud milik usaha yang umurnya lebih dari 1 tahun dan dipakai untuk operasional usaha, bukan untuk diperjualbelikan. Selanjutnya ada ciri-ciri dari aktiva tetap. Yang pertama ada berwujud, yaitu artinya bisa dilihat dan diraba atau mempunyai bentuk fisik. Yang kedua digunakan untuk operasional, fungsinya bukan buat dijual kembali dalam waktu dekat, melainkan untuk membantu perusahaan menjalankan bisnisnya sehari-hari atau produksi, pelayanan sewa, dan administrasi. Yang ketiga ada manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Satu periode akuntansi biasanya berarti 1 tahun. Jadi aktiva tetap itu diharapkan bisa dipakai dan memberikan manfaat selama lebih dari setahun. Kalau cuma setahun atau kurang biasanya disebut perlengkapan atau biaya. Yang keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Tujuan utamanya yaitu bukan untuk diperdagangkan seperti persediaan barang dagang. Misalnya dealer mobil menjual mobil sebagai barang dagangan, tapi mobil yang dipakai direktur perusahaan itu adalah aktiva tetap. Selanjutnya adalah karakteristik aktiva tetap. Aktiva tetap mempunyai saldo yang relatif besar dalam neraca. Hal ini terjadi karena transaksi perubahannya relatif sangat sedikit, namun umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Yang kedua, kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap mempunyai pengaruh kecil terhadap laporan laba rugi. Misalnya, ketika transaksi tahun sebelumnya masuk kepada tahun berikutnya. Yang ketiga, aktiva tetap disajikan di neraca pada kosnya dikurangi dengan depresiasi akumulasinya, sehingga yang disajikan dalam neraca merupakan nilai bukunya saat ini. Tujuan pengujian substantif terhadap aktiva tetap. Yang pertama, membuktikan keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Hal ini untuk membuktikan asersi keberadaan atau keterjadian. Jadi, auditor harus memverifikasi bahwa aktiva tetap yang tercatat benar-benar ada secara fisik dan bahwa transaksi perolehannya memang terjadi. Tujuan yang kedua, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Tujuan ini berkaitan dengan memastikan bahwa pencatatan aktiva tetap dalam pembukuan perusahaan dilakukan dengan benar, lengkap, dan sesuai prinsip akuntansi. Auditor juga bisa melakukan prosedur audit yakni rekonsiliasi saldo aktiva tetap di neraca ke buku besar, kemudian cek juga jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum. Tujuan yang ketiga yakni membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Hal ini juga untuk membuktikan asersi hak dan kepemilikan. Tujuan ini memastikan bahwa aktiva tetap yang dilaporkan memang dimiliki oleh entitas dan bukan milik pihak lain. Prosedur audit yang dilakukan dapat menelusuri dokumen legal seperti sertifikat kepemilikan, faktur pembelian, atau dokumen kontrak terkait. Tujuan yang keempat yakni membuktikan kewajaran penilaian aktiva tetap yang dicantumkan di neraca.
Hal ini untuk membuktikan asersi penilaian dan alokasi. Auditor harus menilai apakah nilai aktiva tetap yang disajikan dalam laporan keuangan sudah wajar. Hal ini mencakup verifikasi metode penyusutan, uji penurunan nilai atau impairment, serta perhitungan nilai residu dan umur manfaat aset tetap tersebut. Tujuan yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Hal ini untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan. Auditor menilai apakah aktiva tetap telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini juga mencakup apakah informasi terkait seperti metode penyusutan, nilai tercatat, dan pembatasan penggunaan aset diungkapkan secara memadai dalam catatan atas. Selanjutnya ada prosedur audit awal. Prosedur yang dilakukan yaitu yang pertama, mengusut saldo aktiva tetap yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun aktiva tetap yang bersangkutan di dalam buku besar. Jadi, auditor mengecek laporan keuangannya dan cek yang bersangkutan. Yang kedua, hitung kembali saldo akun aktiva tetap di dalam buku besar. Yang ketiga, melakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap. Yang keempat, usut saldo awal akun aktiva tetap ke kertas kerja tahun yang lalu. Dan yang terakhir, lakukan rekonsiliasi akun kontrol aktiva tetap dalam buku besar ke buku pembantu aktiva tetap. Selanjutnya ada prosedur analitik. Lakukan prosedur analitik dengan cara yang pertama, hitung rasio dari tingkat perputaran aktiva tetap, kemudian rasio laba bersih dengan aktiva tetap, selanjutnya rasio aktiva tetap dengan modal saham, dan rasio biaya reparasi dan pemeliharaan dengan aktiva tetap. Kemudian yang kedua yaitu lakukan analisis dari hasil produksi analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lain. Pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama ada usut penambahan aktiva. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa penambahan aktiva tercatat dengan benar dan sah. Langkah yang dapat dilakukan yakni cek dokumen pendukung seperti otorisasi pembelian, voucher, faktur, konsil cek, dan kontrak untuk memverifikasi keabsahan dan keakuratan transaksi. Pengujian terhadap transaksi rinci yang kedua yaitu usut pelepasan aktiva. Periksa dokumen pendukung penghentian, pertukaran atau penjualan aktiva. Periksa ketepatan perhitungan gain atau loss. Selanjutnya, poin ketiga dari pengujian terhadap transaksi rinci adalah review terhadap biaya pemeliharaan dan reparasi, yaitu mengidentifikasi dan menelusuri aktivitas perbaikan yang dapat diklasifikasikan sebagai pengeluaran modal atau bukan biaya operasional biasa. Selanjutnya ada pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang pertama, lakukan inspeksi terhadap aktiva tetap. Lakukan inspeksi terhadap tambahan aktiva tetap, melakukan penyelidikan dan sesuaikan jika terjadi perbedaan, dan periksa dokumen yang mendukung pembayaran aktiva tetap setelah tanggal neraca. Yang kedua, periksa bukti hak kepemilikan aktiva tetap dan kontrak. Dan yang terakhir, lakukan review terhadap perhitungan depresiasi aktiva tetap.